Peringatan Hari Pangan Sedunia atau HPS dimulai sejak Food and Agriculture Organization atau FAO menetapkan World Food Day melalui resolusi PBB nomor 1 tahun 1979 yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan FAO Conference ke-20 November 1979 di Roma, Italia. Dihadiri 147 negara anggota FAO. Sejak saat itu, disepakati mulai tahun 1981, seluruh anggota FAO termasuk Indonesia memperingati Hari Pangan Sedunia secara nasional setiap tanggal 16 Oktober, bertepatan dengan terbentuknya FAO. SMP Fransiskus Tanjung Karang sudah beberapa tahun ini melibatkan diri dalam gerakan Hari Pangan Sedunia. Tujuannya agar warga sekolah memiliki wawasan pangan dunia, sehingga memahami persoalan pangan dan membangun solidaritas, karena banyak orang yang tidak menikmati pangan yang cukup sehat bagi pertumbuhan hidupnya sebagai manusia yang bermartabat. Melalui budaya membawa makanan tradisional berbahan non-beras dan mengonsumsi makanan tersebut bersama-sama, seluruh warga sekolah digerakkan untuk menyadari tanggung jawabnya dalam melibatkan diri demi pangan yang terbagi secara adil. Peringatan Hari Pangan Sedunia menjadi momentum untuk mengedukasi warga sekolah tentang pentingnya meningkatkan pemahaman dalam penyediaan pangan yang cukup, bergizi, seimbang, dan aman untuk penunjang hidup, sehingga dapat melakukan aktivitasnya, serta sarana edukasi dan kampanye mengenai pentingnya sistem pangan berkelanjutan. Jumat 16 Oktober 2020 merupakan peringatan Hari Pangan Sedunia ke-40. SMP Fransiskus memperingati secara virtual karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Peringatan secara virtual ini sebagai wujud syukur anugerah Tuhan bagi kita yang telah menciptakan karya agungnya untuk kesejahteraan umat manusia. Selain itu, warga sekolah juga diajak merenungkan di balik makanan yang disantap. Ada seseorang yang menanam, memanen, mengangkut, dan menjual. Mereka adalah pahlawan pangan atau food heroes. Merekalah yang setiap hari memanggang punggungnya, berjibaku hingga tangan membeku untuk menyediakan makanan bagi kita. Sobat pangan, mari kita belajar bagaimana pangan itu diproduksi sehingga menumbuhkan apresiasi terhadap pangan lokal. Sobat pangan diharapkan semakin mencintai makanan lokal, mengonsumsi makanan sehat dan segar, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang sehat dan bersemangat dalam hidupnya.
apa ya kira-kira? Baru panen ya? Oh, dapat berapa kilo ini? Sekilo kayaknya nggak ada loh ini. Oh, dibikin nasi jagung mungkin ya? Kita bagus tuh. Ya, bikin nasi jagung, tapi saya juga bisa bikinnya sih. Kita ke rumah keluarganya Ibu dan Bapak Budi. Nah, Siapa tuh Yuk? itu dia di kampung seberang. Mereka bisa membuat nasi jagung. Lebih sehat juga dibanding dengan makan nasi. Ya, nasi juga sehat sih, tapi jagung itu bisa menjadi pengganti nasi juga sebagai sumber makanan pokok. Yuk, kita ke sana yuk. Ayo. Bu Budi ada di sini. Bu, kebetulan Ya. ini Esther baru saja panen. Nah, kami itu mau minta tolong untuk diajarin membuat nasi jagung. Bisa ya, Bu ya? Boleh. Boleh. Ayo, Bu. Sekarang di rumah Ibu sekarang ya. Oke. Boleh. Ini kan jagungnya ada berapa ya. Nah, sekarang kita langsung buat aja ya, Bu. Kita minta ajarin cara membuat nasi jagung ya. Ayo. Oke. Ya. Kita di sana ya. Sana? Oke. Iya. Ini berarti dirotoling gitu ya, Bu ya. Di depannya. Ya udah. Ya udah selesai dulu ya Esther ya. Oke, Bu. Kita yang nyiapin yang lain. Iya, Oke. Iya. Tadi nggak kebiasa kan ya. Ini susah. Kita dulu yuk sekarang. Oke. Sudah kan, Esther? Ini tinggal dikit lagi yuk. Tumbuk ya. Habis ini diapain lagi ya? Bu, ini setelah ditumbuk ini gimana untuk jadi nasi jagungnya? Selesai ditumbuk, nanti diayahi. Sudah diayak nanti taruh di apa namanya tampah, terus nanti kasih air lagi di apa namanya diuleni namanya. Habis itu selesai taruh di apa dandang terus dikukus. Oh, gitu. seperti itu ya. Iya. Agak lumayan panjang ya prosesnya. Panjang prosesnya ini tuh ya. Tapi enak nih pastinya. Oke. Kasih air dikit berarti Dikit-dikit ya, Bu, aja ya. dikit-dikit ya. Terus diuleni ya, dikit. Terus Itu ya. Kan ada butiran kecil-kecil itu. Nah, ada cukup. Ya. Terus habis ini
di apa namanya? Diayak. Nah, seperti ini. Oh, gitu. Esther, tolong masukin di dandang. Dimasak sekalian ya. Kira-kira berapa menit ya Bu untuk jadi nasi jagung? Untuk yang pertama itu sekitar 15 menit. 15 menit nanti dituang ke sampah lagi. Ya, nanti kasih air panas lagi. Masukin lagi 2 kali. 2 kali masak. Oh, berarti setelah 30 menit itu ya? Oke, Esther kayaknya ini udah matang kali ya. Ini udah matang Esther, angkat aja. Ayo. Ayo kamu yuk. Ini ya, iya ampun, enak banget nih kayaknya ya. Pakai ikan asin, pakai sambal ya Bu ya. Jangan lupa pete ya Bu atau jengkol itu ya Bu ya. Mangut lele. Oh, mangut lele. Ya, pakai sambal yang pedas, cabai hijau, cocok. Udah bayangin aja tuh kayak enak banget ya. Lapar ini. Ya. Ya Bu, kita bawa masuk. Wah, udah jadi makanan kita. Ayo kita makan. Terima kasih. Kita kelaparan ini, Esther. Terima kasih. Sobat Pangan, ternyata nasi jagung ini teksturnya lebih lembut dan juga lebih gampang dikunyah. Terus enak juga di perut. Pokoknya nasi jagung ini cocok deh buat yang lagi diet. Contohnya kayak saya ini deh. Ya, saya juga. Bu, saya nambah lagi boleh kan Bu? Boleh, silakan, Oke. silakan. Hai Sobat Pangan terkasih, kita baru saja menyaksikan suatu tayangan yang bisa menginspirasi kita semua, terutama di dalam kita merayakan Hari Pangan Sedunia. Sobat Pangan terkasih, dimanapun Anda berada, di momen yang sangat spesial ini tentang ketahanan pangan di Hari Pangan Sedunia, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa negara kita Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, terutama bahan pokok, bukan hanya nasi saja atau beras saja. Kita sudah melihat bahwa jagung juga bisa menjadi nasi jagung, dan ada juga kita bisa menggunakan ketela pohon atau singkong dan ubi jalar sebagai sumber pangan kita, dan itu bisa menggantikan nasi, dan itulah ketahanan pangan yang bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Mari Pak D, kita jalan. Nah, Sobat Pangan terkasih, tadi kita sudah belajar tentang proses pembuatan nasi jagung. Jagung bisa dipergunakan untuk menggantikan beras atau nasi, dan manfaatnya tentu saja lebih banyak. Jagung itu kaya serat, bagus untuk pencernaan kita, dan untuk kadar gulanya lebih rendah, jadi sangat aman untuk mereka yang menderita diabetes. Ada filosofinya juga tentang jagung. Ketika kita bertanam jagung, itu sama juga dengan diri kita manusia, perlu dipupuk, disiram, segala hal yang baik itu perlu diperlakukan dengan baik juga supaya berkembang dan menghasilkan berkat yang baik. Itu filosofinya. Kemudian karena hari ini Hari Pangan, saya secara khusus mengucapkan Selamat Hari Pangan Sedunia untuk kita semua. Jangan lupa kita memberikan perhatian, kita juga berdoa untuk Bapak dan Ibu petani di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena mereka juga pejuang, mereka pahlawan di garda depan dalam ketahanan pangan nasional ini. Kemudian untuk anak-anak di rumah juga, ketika kita makan, hargailah makanan yang ada di piring kita. Makanan itu kita makan, kita konsumsi sampai habis dan tidak membuang-buang makanan. Oke, sekian dari kami yang ada di sini. Sekali lagi selamat Hari Pangan Sedunia. Saya Paulina Rahayu Setianingrum undur diri dari hadapan Anda. Salam FM dan Tuhan
Tuhan memberkati. Saya bantu untuk puncaknya. Yang mana ini ya? Yang